Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah anak-anak yang soleh dan solihah SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Pak Muji dalam pembelajaran PKN kelas 4. Topik kita kali ini adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam air. Diharapkan nanti anak-anak setelah pembelajaran pagi ini anak-anak akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu memberikan contoh tentang hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban di dalam kehidupan di masyarakat. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan di pagi hari ini dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pak Muji akan mengawali pembelajaran kali ini dengan sebuah permisalan. Misal ada satu rumah anak-anak. Rumah yang pertama, di dalamnya tandon air, bak kamar mandi terisi air yang sangat jernih dan berlimpah. Di rumah yang kedua, rumah B, air di dalam bak mandi dan tandonnya sangat kotor, berisi air yang sangat kotor dan jumlahnya tidak penuh tapi terbatas. Di rumah yang ketiga, malahan tidak ada airnya sama sekali, baik di tandon maupun di bak mandinya. Kalau boleh Pak Muji bertanya, kira-kira anak-anak cenderung memilih kepada rumah yang mana? Ya, sama dengan Pak Muji. Pak Muji akan memilih rumah yang pertama, yang di dalamnya terisi air penuh, bersih, dan berlimpah. Artinya ketersediaan air di rumah itu tercukupi dengan baik, sehingga makhluk hidup di dalamnya, manusia, keluarga kita, keluarga di dalam rumah itu, kehidupannya terawat dengan baik, tercukupi dengan baik, sehat, bersih. Sebaliknya, di rumah yang kedua, yang bak mandinya berisi air yang kotor, mungkin bersumber dari sumur yang kotor, yang tercemari. Apa akibatnya? Penghuninya bisa jadi terkena penyakit. Penghuninya tidak bisa membersihkan baju, perangkat rumahnya, maupun lingkungan rumahnya karena airnya kotor dan tidak bisa dipakai. Lebih celaka lagi, rumah yang ketiga yang tidak ada air sama sekali. Akibatnya penghuni rumahnya tidak sehat karena tidak tercukupi air minum,
tidak terawat, baju dan pakaiannya, lingkungan rumahnya tidak bersih karena tidak ada air untuk membersihkannya. Inilah anak-anak akibat bila ketersediaan air bersih di satu tempat tidak terpenuhi dengan cukup baik. Demikian pula dengan bumi kita. Bila sumber-sumber air yang ada banyak yang tercemari, bahkan banyak yang hilang karena sudah tidak mengeluarkan air lagi, maka akibatnya yang terjadi adalah kekeringan. Kekeringan adalah suatu keadaan kekurangan air dalam waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibat yang terjadi adalah, pertama, akan terjadi kerusakan lingkungan. Kehidupan makhluk hidup menjadi sulit dan buruk. Kedua, terjadi kelaparan dan kemiskinan. Karena tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia banyak mengalami gagal panen. Yang ketiga, terjadi wabah penyakit karena lingkungan yang kotor dan kehidupan yang tidak sehat. Pada akhirnya, banyak makhluk hidup yang mati, termasuk manusia. Kondisi ini tentu kita tidak menginginkannya terjadi. Karena itu, menjadi kewajiban kita semua, termasuk anak-anak kelas 4, yaitu menjaga, merawat ketersediaan air di bumi kita yang kita cintai itu. Ini adalah satu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita di dalam melestarikan air yaitu antara lain: 1. Tidak membuang sampah di sungai maupun di selokan. 2. Tidak menggunakan air secara berlebihan, secukupnya yang kita perlukan. 3. Memastikan keran air di rumah kita tertutup dengan rapat setelah dipergunakan. Yang keempat, menyediakan atau memilih menggunakan teknologi yang ramah air. Mesin cuci misalnya, mesin cuci yang hemat air. Dengan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, insya Allah ketersediaan air bersih di sekitar kita akan dapat mudah dipenuhi. Ketersediaan air bersih yang cukup, ketersediaan air minum yang bersih dan sehat adalah hak kita, hak semua manusia yang hidup. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sesuatu yang harus kita miliki. Anak-anak, dari uraian-uraian tadi kita bisa simpulkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Yang pertama, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita miliki. Kata kuncinya dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah
sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Kata kuncinya pada lakukan atau kerjakan. Yang kedua, perbedaannya adalah hak dampak akibatnya tertuju pada diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban dampak akibatnya tertuju pada sebagian besar orang lain. Itu dua perbedaan antara hak dan kewajiban. Demikian anak-anak pembelajaran di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.